Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait salah satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu mengenai manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas. Adapun kami anggota dari kelompok 7 terdiri dari Igo Syas Elga, Septi Amanda, saya sendiri Niko Dwi, Sinta Fitria, dan Keke Nurul Alia. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama mengenai pengertian manajemen operasi. Baik, terima kasih pada Niko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Alia. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi manajemen operasi, pentingnya manajemen operasi, serta sistem operasi. Definisi manajemen operasi adalah proses transformasi yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Sistem ini mengambil input manusia, teknologi, modal, peralatan, bahan, dan informasi, serta mentransformasikannya melalui beberapa proses, prosedur, aktivitas kerja, dan sebagiannya menjadi barang jadi dan jasa. Next. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen operasi. Manajemen operasi penting bagi organisasi dan manajer karena 3 alasan, meliputi jasa dan manufaktur, penting dalam mengatur produktivitas secara efektif, serta efisien dan berperan strategis dalam kesuksesan bersaing organisasi. Next. Berikutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi terbagi menjadi 2, input dan output. Input terdiri dari SDM, teknologi, modal, peralatan, material, dan informasi. Sedangkan output terdiri dari barang dan jasa. Input mentransformasi ke output. Dari output sendiri yaitu barang dan jasa membalikan kepada input sebagai umpan balik. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Septi. Baik, terima kasih Aya. Perkenalkan saya Septi. Di sini saya akan membahas tentang rantai nilai. Rantai nilai didefinisikan sebagai karakteristik, kinerja, fitur, dan atribut yang merupakan aspek lainnya dari barang dan jasa di mana pelanggan atau konsumen bersedia untuk memberikan sumber dayanya, yaitu menghabiskan uang. Sedangkan rantai nilai merupakan seluruh urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapnya, dari bahan baku hingga barang jadi di tangan pengguna akhir. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai merupakan suatu proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk dan terintegrasi mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Tujuan manajemen rantai nilai ini adalah menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan dan memberikan integrasi penuh antar anggota rantai tersebut. Berikutnya, manfaat manajemen rantai nilai yaitu mengkolaborasikan mitra eksternal dan internal dalam menciptakan rantai nilai yang sukses mensyaratkan investasi signifikan atas waktu, energi, dan sumber daya lain termasuk komitmen yang serius seluruh mitra rantai nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Baik, terima kasih kesempatan Septi. Saya akan melanjutkan tentang manajemen rantai nilai untuk persyaratan pada sebuah pemaduan model bisnis baru. Yang pertama ada koordinasi dan kolaborasi, yang kedua butuhnya investasi di bidang teknologi informasi, kemudian perlunya perubahan proses dalam organisasi, lalu kepemimpinan yang berkomitmen, pekerjaan yang fleksibel dan mudah beradaptasi, serta karyawan yang mahir, dan yang tidak kalah penting, sebuah budaya organisasi yang mendukung dan sikap. Selanjutnya adalah rintangan atau hambatan yang seringkali terjadi pada manajemen rantai nilai. Yang pertama yaitu yang terjadi pada hambatan organisasi
seperti menolak atau enggan berbagi informasi, enggan untuk berubah dari kondisi mapan, serta isu keamanan. Selanjutnya yaitu rintangan pada budaya perilaku, contohnya seperti kurangnya kepercayaan atau malah terlalu percaya, lalu ada ketakutan akan hilangnya decision making power. Kemudian ada rintangan terhadap kemampuan yang dipersyaratkan, seperti kurangnya atau kegagalan untuk membangun kemampuan ataupun keterampilan manajemen dari rantai nilai yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu rintangan pada sumber daya manusia atau SDM. Contohnya seperti kurang komitmen untuk melakukan apapun, atau menolak untuk menjadi fleksibel dalam memenuhi tuntutan perubahan situasi, atau malah tidak termotivasi untuk tampil di tingkat tinggi, dan bisa jadi juga karena kurangnya manajer dilatih untuk memimpin inisiatif pada rantai nilai. Selanjutnya, yaitu adalah produktivitas. Jadi produktivitas itu dihitung dari rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang dinilai atau dimiliki. Contohnya seperti jika sebuah produktivitas tenaga kerja itu ada unit yang diproduksi sebanyak 1.000 unit dan ada 250 jumlah jam kerja, jadi 1.000 unit dibagi jumlah jam kerja selama 250 jam, yaitu produktivitas tenaga kerjanya sebanyak 4 unit per jam kerja. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Niko. Baik, kembali lagi bersama saya. Tentunya dalam manajemen produktivitas terdapat berbagai macam manfaat yang dapat didapatkan. Salah satu manfaatnya yaitu yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, ada upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi. Dan manfaat yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Berikut akan saya paparkan studi kasus mengenai salah satu dari manajemen produktivitas atau rantai nilai pada salah satu industri susu yang sudah cukup besar, yaitu dari PT Cisarua Mountain Dairy atau yang biasa dikenal sebagai Cimory. Cimory sendiri merupakan salah satu pemain lama dalam industri susu. Cimory tidak memiliki usaha sapi perah sendiri dan sangat bergantung pada pasokan susu segar dari petani-petani lokal atau petani-petani kecil, seperti itu. Hasil penelitian terhadap analisis rantai nilai dari Cimory dapat disampaikan bahwa rantai nilai dari produk olahan susu segar Cimory selama ini cukup pengadaan bahan baku yang sampai saat ini masih banyak kekurangan dari pasokan bahan baku. Mengingat adanya rencana Cimory untuk melakukan ekspansi pabrik pengolahan. Cimory harus melakukan perbaikan terutama pada produk upgrading dan proses upgrading. Selanjutnya dalam pengelolaan rantai Cimory dan KUD, jenis pengelolaan nilai antara KUD dan Cimory bersifat tertutup atau captive. Hubungan di antara keduanya lebih bersifat saling ketergantungan dari pihak KUD, terutama para peternak kepada pihak Cimory untuk terus menerima pasokan susu segar dari KUD. Selanjutnya ada hubungan antara Cimory dan pemasok bahan pendukung. Hubungan antara pemasok atau yang biasa dikenal sebagai supplier bahan pendukung dengan Cimory lebih bersifat rantai nilai yang berulang atau modular value chain. Para pemasok bahan pendukung membuat produk yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan keinginan pihak Cimory sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya mengenai hambatan-hambatan rantai nilai dari Cimory. Dipersilahkan kepada Igosias. Baik, selanjutnya adalah hambatan. Cimory sendiri dalam pengelolaan rantai nilai tidak terlepas dari hambatan. Hambatan yang pertama dari Cimory yaitu adanya kualitas
dan kuantitas pasokan bahan baku yang masih rendah. Oleh karena itu, pihak Cimory meningkatkan hubungan emosional antar pihak KUD dengan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan dan memiliki di antara kedua pihak. Berdasarkan dari studi kasus yang kita pelajari, hambatan utama dari pihak Cimory yaitu rendahnya pasokan bahan baku yang dikirim menuju ke Cimory. Nah, dalam studi kasus ini, analisis sebab akibat dari berbagai faktor seperti mesin, bahan, metode, manusia, dan manajemen dan lingkungan dijadikan sebagai faktor untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi di Cimory. Next. Selanjutnya adalah hasil identifikasi hambatan berdasarkan dari masing fungsi faktor yang dianalisis yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada faktor mesin atau mesineri. Berdasarkan dari studi kasus, hambatan dari faktor mesin yaitu adanya karena para peternak yang tergabung dalam KUD tidak memiliki mesin yang mendukung dalam proses produksi seperti mesin pemerah susu segar dan mesin pendingin untuk menjaga kualitas dari susu tersebut. Yang kedua ada faktor bahan atau material. Hambatan ini tuh disebabkan karena masih rendahnya kualitas pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh peternak karena masih rendahnya kualitas dari pakan yang digunakan. Yang ketiga ada faktor manajemen. Faktor ini disebabkan karena mayoritas para peternak tidak memiliki manajemen yang baik karena pola pikir dari masyarakat peternak tersebut. Pola pikir peternak tersebut hanya untuk mencari makan hari ini dan esok hari, tidak memiliki pola pikir jangka panjang ke depannya akan seperti apa. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini disebabkan oleh tidak semuanya peternak yang memasok susu ke Cimory berada dalam kawasan lingkungan yang memiliki cukup air bersih yang cukup. Mungkin itu selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Niko, kepada Niko dipersilakan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kami selaku kelompok 7 mengenai manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas. Semoga dari pemaparan dan hasil diskusi tadi dapat diambil manfaatnya. Mungkin sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.